Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Denti Nurina Faisa dengan NIM 140362547 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya terkait perkembangan peserta didik melalui film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Film ini disutradarai oleh Heruwin Novianto dan dirilis pada tahun 2016. Tokoh dalam film ini diantaranya adalah Laudia Cynthia Bella sebagai Ibu Guru Aisyah, Agung Isya Almasih Benu sebagai Lordis Devam, Dionisius Rivaldo Moro sebagai Siku Tavares, dan juga Zakarias Abi Lopez sebagai Paman Lordis Devam. Alasan saya memilih film ini karena dulu pada saat saya menonton film ini saya masih berada di sekolah dasar, dan film ini sangat membekas bagi saya karena memicu dan memperkuat cita-cita saya untuk menjadi pendidik yang baik dan bijaksana seperti Ibu Guru Aisyah. Film ini menceritakan tentang seorang guru bernama Aisyah yang ditugaskan mengajar di daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur dengan kondisi lingkungan yang terbatas dan juga serta latar belakang siswa yang sangat beragam. Dalam film ini terdapat berbagai aspek perkembangan peserta didik yang dapat dianalisis seperti aspek kognitif, sosial, emosional, dan juga moral. Pertama, dari aspek emosional, tokoh Lordis menunjukkan perilaku yang cenderung agresif, mudah marah, dan juga menolak kehadiran guru. Hal ini terlihat ketika ia marah saat ditanya mengenai orang tuanya. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang tidak utuh, serta pola asuh pamannya yang sangat temperamental. Berdasarkan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, kondisi ini menunjukkan adanya gangguan dalam pembentukan rasa percaya dan juga kestabilan emosi pada anak. Hal ini juga terlihat pada durasi 1 jam 10 menit 55 detik ketika Lordis tampak sangat takut saat pamannya membentak Ibu Guru Aisyah hingga ia lari dari rumah. Adegan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang keras dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak dan membuat anak tumbuh dengan rasa takut serta tekanan batin. Selain itu, pada durasi 31 menit 35 detik ketika Ibu Guru Aisyah memperkenalkan dirinya, suasana kelas terlihat sangat tegang dan murid-murid hanya dia memperhatikan. Adegan ini mencerminkan bahwa peserta didik belum memiliki rasa aman dan juga percaya terhadap guru baru. Kemudian, pada durasi 40 menit 20 detik, saat Ibu Guru memanggil Siku, respon Siku justru lari menjauh. Hal ini menunjukkan adanya ketakutan dan kurang kedekatan emosional antara siswa dan guru baru akibat lingkungan sebelumnya yang kurang mendukung. Kemudian, pada durasi 44 menit 39 detik, Siku mulai menunjukkan kepeduliannya dengan menawarkan bantuan mengambilkan air karena khawatir kaki Ibu Guru sakit akibat jalan berbatu. Saya setuju dengan sikap Ibu Guru Aisyah yang memulai pendekatan secara perlahan dengan Siku karena pendekatan yang lembut membuat siswa merasa mulai nyaman. Pendekatan ini sesuai dengan teori humanistik dari Carl Rogers yang menekankan pentingnya empati dan juga hubungan hangat dalam pendidikan. Pada durasi 45 menit 40 detik, ketika Ibu Guru bertanya alasan Siku tidak masuk sekolah, Siku hanya menunduk dan terlihat ragu menjawab. Bahkan, akhirnya ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia rindu dengan saudaranya. Adegan ini menunjukkan bahwa kondisi emosional anak masih dipengaruhi rasa takut sehingga belum mampu terbuka kepada guru. Berdasarkan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, anak pada tahap awal perkembangan moral cenderung bertindak untuk menghindari rasa takut atau hukuman. Dari aspek sosial, pada durasi 33 menit 23 detik, Lordis menghasut seluruh murid untuk keluar kelas dan juga tidak belajar menggunakan bahasa daerah yang bahkan tidak dimengerti oleh Ibu Guru Aisyah. Adegan ini menunjukkan bahwa Lordis memiliki pengaruh besar terhadap teman-temannya sehingga murid lain ikut meninggalkan kelas. Hal tersebut sesuai dengan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa anak cenderung meniru perilaku dari lingkungan sekitarnya. Perilaku agresif Lordis juga terlihat pada durasi 47 menit 43 detik ketika ia melakukan kekerasan kepada Siku. Karena melihat Siku berbicara dengan Ibu Guru Aisyah, menurut saya perilaku Lordis ini bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh pamannya yang sangat keras dan juga temperamental. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga sangat memengaruhi perkembangan sosial dan juga emosional pada anak. Kemudian, pada durasi 49 menit 13 detik, salah satu murid mengatakan bahwa Lordis tidak masuk sekolah karena takut dikeroyok murid lain akibat telah melakukan kekerasan terhadap Siku. Adegan ini menunjukkan bahwa tindakan agresif dapat menimbulkan dampak sosial berupa penolakan dari lingkungan sekitar.
Dari aspek kognitif, terlihat pada durasi 50 menit 18 detik ketika murid-murid mengatakan bahwa mereka takut kepada ibu guru karena mendengar bahwa ibu guru datang untuk menghancurkan gereja dan juga membawa pasukan untuk merusak rumah-rumah warga. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir siswa masih berada pada tahap konkret, sehingga mereka mudah mempercayai informasi tanpa mampu menganalisis kebenarannya secara kritis. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak pada tahap ini memang masih cenderung menerima informasi secara langsung tanpa mempertimbangkan fakta secara mendalam. Namun, pada durasi 51 menit, Ibu Guru Aisyah menjelaskan dengan tenang bahwa semua tuduhan tersebut tidaklah benar. Saya setuju dengan cara Ibu Guru menghadapi situasi tersebut karena beliau tidak memarahi murid, tetapi justru memberikan penjelasan mengenai kebenarannya dengan lembut dan juga sabar. Kemudian pada durasi 52 menit, Ibu Guru memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan sendiri apakah ingin percaya kepada Ibu Guru atau kepada Lourdes. Menurut saya, tindakan ini sangat baik karena melatih siswa untuk mulai berpikir sendiri dan tidak hanya mengikuti pendapat dari orang lain. Pada durasi 52 menit 52 detik, ibu guru dan murid-murid mulai melakukan pendekatan di bawah pohon. Murid mulai bertanya dan juga perlahan menerima keberadaan ibu guru. Adegan ini menunjukkan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran sesuai dengan teori Lev Vygotsky yang menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, pada durasi 57 menit 14 detik, murid-murid melakukan praktik menjernihkan air keruh bersama ibu guru. Menurut saya, metode pembelajaran seperti ini sangat efektif karena siswa belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Hal ini sesuai dengan teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak lebih mudah memahami pembelajaran konkret dibandingkan dengan hanya teori. Dari aspek moral, perkembangan positif mulai terlihat pada durasi 1 jam 1 menit 22 detik ketika murid-murid bekerja sama dalam membuat pohon Natal dan juga beribadah umat Katolik bersama Ibu Guru Aisyah meskipun Ibu Guru memiliki agama yang berbeda. Adegan ini menunjukkan adanya perkembangan dari sikap toleransi dan juga saling menghargai antar umat beragama. Perkembangan moral dan sosial juga terlihat pada durasi 1 jam 12 menit 46 detik ketika murid-murid khawatir meninggalkan ibu guru hanya berdua dengan Lourdes dan ingin menjaga ibu guru. Selain itu, pada durasi 1 jam 13 menit 55 detik, murid-murid menawarkan untuk membelikan makanan berbuka puasa bagi ibu guru Aisyah yang sedang berpuasa. Menurut saya, adegan ini mulai menunjukkan bahwa murid-murid mulai memiliki rasa empati, pedulian, dan juga toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Pada akhir film, tepatnya durasi 1 jam 36 menit 31 detik, murid-murid terlihat sedih karena ibu guru akan pulang ke kampung halamannya. Kemudian pada durasi 1 jam 37 menit 46 detik, Lourdes menghampiri ibu guru dan bersalaman dengannya. Adegan ini menunjukkan adanya perubahan perkembangan emosional dan sosial pada Lourdes setelah mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan juga pendekatan yang baik dari seorang guru. Analisis kesalahan pada film ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Dari sisi keluarga, Paman Lourdes bersikap temperamental sehingga membentuk trauma dan juga agresi pada Lourdes. Dari faktor lingkungan sosial, masyarakat menanamkan prasangka buruk terhadap agama lain. Selain itu, dalam pendidikan sebelumnya juga tidak terlihat adanya pendekatan emosional kepada peserta didik. Dampak dari kondisi tersebut terlihat jelas pada bagaimana perkembangan pada peserta didik. Lourdes menjadi pribadi yang agresif, tidak percaya kepada orang lain, trauma, dan juga dipenuhi oleh rasa takut. Sementara, murid lain menjadi mudah terprovokasi dan juga tidak berpikir secara kritis terhadap informasi yang mereka terima. Solusi yang diberikan oleh Ibu Guru Aisyah sudah sangat tepat karena sesuai dengan berbagai teori perkembangan. Perkembangan empati yang dilakukan sesuai dengan teori Carl Rogers, perkembangan konkret sesuai dengan teori Jean Piaget, interaksi sosial sudah sesuai dengan teori Lev Vygotsky, serta penanaman nilai moral yang sudah sesuai dengan teori Lawrence Kohlberg. Setelah menonton film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara, saya memperoleh pembelajaran bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda sehingga guru tidak bisa langsung menilai perilaku siswa tanpa memahami kondisi yang mereka alami. Film ini juga mengajarkan bahwa pendekatan yang lembut, sabar, dan juga penuh empati dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan emosional, sosial, dan juga moral peserta didik. Jika saya menjadi seorang guru, saya akan berusaha membangun hubungan yang dekat dengan siswa terlebih dahulu, agar mereka merasa nyaman dan dihargai. Saya juga akan menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional dan juga lingkungan keluarga siswa.
Selain itu, saya juga ingin menjadi guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, toleran, dan juga tidak membedakan latar belakang peserta didik. Film ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia karena Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, dan juga kondisi sosial yang berbeda-beda. Dalam dunia pendidikan Indonesia, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing karakter dan juga penanaman nilai toleransi. Oleh karena itu, sikap seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Guru Aisyah sangat penting diterapkan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki rasa empati, moral, dan juga saling menghargai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.